Shalom adik-adik semua. Apa kabar? Luar biasa. Kak Ika di sini juga sehat. Adik-adik juga kan? Tetap sehat dan ceria. Meskipun kita di rumah saja dan tidak kemana-mana, tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa pergi ke gereja, tidak bisa rekreasi di luar. Sedih ya. Tapi kita harus tetap semangat ya adik-adik. Kita tetap bisa beribadah kok di rumah bersama keluarga, sama papa, mama, ayah, ibu, adik, kakak. Rame-rame yuk kita ajak memuji Tuhan sama-sama dengan semangat. Kita mau nyanyi lagu Hompilah Hompimpa Yesus Jagoanku. Yang keras ya suaranya, pakai gerakan yang heboh di rumah. Jangan sampai kalah dengan Kak Ika di sini. Hompilah hompimpa Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Hompilah hompimpa Yesus jagoanku, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Yesus jagoan kita. Yesusku luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Sama-sama ya katakan Yesus, yes, yes, yes. 3 kali ya yesnya. Sama-sama ya, hitungan ketiga sama Kak Ika. 1, 2, 3. Yesus, yes, yes, yes. Sore. Nah, semangat seperti itu terus adik-adik ya. Nah, banyak sekali mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tadi pujian tadi juga menceritakan ya mujizatnya Tuhan Yesus. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa melompat. Luar biasa. Nah, untuk kali ini Kak Ika mau cerita tentang mujizat yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus. Adik-adik pasti tahu semua kan mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus? Banyak sekali ya. Boleh sebutkan satu-satu. Apa saja? Ya benar, adik-adik pinter semuanya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Banyak sekali mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang mujizat Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cerita firman Tuhan hari ini berjudul Mujizat untuk 5.000 orang. Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mujizat. Adik-adik bisa sebutkan salah satunya? Ya, benar, hebat, pintar adik-adik. Seperti tadi firman Tuhan dalam pujian Humpilah Humpimpah, mujizat Tuhan Yesus, ada yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa melompat, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang mati Tuhan Yesus bangkitkan. Banyak orang yang tertarik dan berbondong-bondong datang untuk melihat Yesus, untuk mendengarkan firman Tuhan yang penuh kuasa. Nah, ini mujizat Tuhan dikerjakan, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Sampai-sampai Tuhan Yesus dan para murid tidak sempat beristirahat. Karena itu Tuhan Yesus mengajak para murid untuk naik perahu, untuk pergi ke tempat yang sepi, supaya mereka bisa beristirahat. Ternyata orang banyak tahu kemana Tuhan Yesus pergi, dan mereka pergi mendahuluinya lewat jalan darat dan menunggu Tuhan Yesus di sana. Karena mereka masih ingin mendengarkan firman Tuhan. Dari pagi hingga siang, panas yang terik, mereka tidak capek mengikut Tuhan. Sampai waktunya mereka harus makan. Mereka lapar adik-adik. Lalu para murid datang kepada Tuhan Yesus, dan para murid mau menyuruh orang banyak itu pergi supaya mereka bisa makan. Tetapi Tuhan berkata, kita yang harus menyediakan makanan untuk mereka. Jawab para murid, apakah kami harus membeli roti sebanyak jumlah mereka? Banyak sekali. Lalu Tuhan Yesus berkata, pergi dan hitunglah berapa roti yang kalian miliki, kata Yesus. Mereka kembali dengan membawa anak kecil yang dari rumah dia diberi bekal oleh orang tuanya. Berapa? 5 roti dan 2 ikan. Kita hitung sama-sama itu rotinya. Ada berapa adik-adik? Betul 5. Ikannya? Betul 2. Nah, para murid lalu berkata kepada Tuhan, hanya ini yang kami miliki. Apa cukup untuk orang segitu banyak? Lalu Tuhan Yesus memerintahkan semua orang untuk duduk berkelompok. Ada yang 100 orang, ada yang 500 orang, ada yang 50 orang. Dan dihitung seluruhnya ada 5.000 orang laki-laki. Tuhan Yesus mengambil roti dan ikan yang ada, menengadah ke langit, dan mengucap syukur kepada Allah. Setelah itu, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan ikan supaya dapat dibagikan kepada semua orang. Semua orang makan dan menjadi kenyang. Wow,
Dari 5 roti dan 2 ikan itu, mujizat terjadi. Jadi banyak ya adik-adik ya. Dan semua orang bisa makan sampai kenyang. Wow, luar biasa. Mujizat. Setelah selesai makan, para murid mengumpulkan sisa makanan. Ada 12 keranjang roti yang tersisa, juga masih ada sisa ikan. Orang banyak menjadi heran. Sungguh luar biasa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus memang Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat bagi adik-adik juga. Bagi Kak Ika juga, Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Asal kita percaya dan tetap berdoa. Apalagi sekarang bangsa kita menghadapi yang namanya virus corona. Adik-adik di rumah tetap berdoa ya, supaya virus ini cepat pergi, supaya virus ini ditemukan obatnya. Jadi kita bisa kembali bersekolah, kita bisa kembali sekolah minggu di gereja, bisa bermain di luar dengan bebas. Karena itu kita bisa berdoa seperti ayat hafalan kita hari ini. Ambil Alkitabnya, kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Adik-adik yang masih kecil bisa minta bantuan papa mama. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah adik-adik, pesan dari firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk tetap berdoa dan percaya pada Tuhan sampai kita melihat mujizat Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Sebelum kita akhiri sekolah minggu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk tetap percaya dan berdoa. Karena kami percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat dari dulu sampai sekarang. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami boleh melakukan setiap firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita membuat prakarya. Bahan-bahan yang diperlukan mudah. 1 lembar kertas putih, krayon yang berwarna putih, pewarna makanan, warnanya terserah dan dikasih air sedikit, bisa minta ke mama, biasanya ada di dapur ini, sama kapas. Nah, pertama kita akan menggambar di kertas memakai krayon warna putih. Tadi kan ceritanya tentang 5 roti dan 2 ikan. Kita gambar aja roti sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5 roti. Dan kita gambar 2 ikan. 1, 2 ikannya sudah jadi, tapi gak kelihatan ya karena krayonnya warna putih. Nah, sekarang
Ambil kapas, kita celupkan di pewarna makanan yang tadi kita siapkan. Lalu kita usap pelan-pelan. Wow, sedikit demi sedikit kelihatan ya. Yang kita gambar tadi apa? Nah, seperti sulapan ya adik-adik ya. Mau ganti warna juga boleh. Warna hijau ya, biar ikannya warna-warni. Tada, sudah jadi adik-adik. Nah, ini prakarya kita hari ini sesuai dengan tadi cerita kita tentang apa? 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Sampai ketemu lagi adik-adik ya. Jangan lupa selalu dengarkan nasihat papa mama di rumah. Makan makanan yang bergizi supaya tetap sehat. Istirahat yang cukup ya, jangan bermain terus. Jaga kesehatan dan rajin cuci tangan. Sampai ketemu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.